Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septi Ester Ujianti Sinambela dengan NIM channel 25004 dari Prodi D3 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi penyusunan anggaran kas. Selamat menyaksikan. Baik, jadi pada materi penyusunan anggaran kas, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan anggaran kas. Jadi, anggaran kas atau kas budget adalah kegiatan perencanaan yang merinci tentang jumlah kas serta mencatat perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik itu perubahan dalam permintaan kas maupun pengeluaran kas. Kemudian, apa sih tujuan penyusunan anggaran kas? Penyusunan anggaran kas memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Saldo kas akhir diperoleh dari saldo kas awal ditambah kas masuk dikurang kas keluar pada periode yang sama. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui kelebihan atau surplus atau kekurangan atau defisit kas pada waktunya. Kelebihan kas terjadi bila kas masuk lebih besar daripada kas keluar. Sebaliknya, defisit terjadi bila kas masuk lebih kecil daripada kas keluar. Tujuan yang ketiga, untuk menyelaraskan kas dengan aset lancar, aset tak lancar, utang, modal, dapatan, dan beban. Tujuan yang keempat, untuk mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa sumber kas masuk tersebut. Hal ini bisa tampak pada arus kas keluar. Mengetahui arus kas masuk dan arus kas keluar penting bagi kreditor jangka pendek, karena dapat diketahui kebijakan manajemen dalam mengelola kas. Tujuan yang kelima, untuk mengetahui kapan utang dibayar kembali. Tujuan yang keenam, untuk menilai realisasi kas masuk dan kas keluar agar dapat diketahui selisih realisasi dengan anggaran, selisih menguntungkan, atau selisih merugikan. Tujuan yang ketujuh, untuk memperkirakan sumber kas massa yang akan datang dari arus kas masuk dan kemana kas tersebut digunakan dari arus kas keluar. Tujuan yang kedelapan, untuk menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Biasanya, laba bersih bergerak bersama. Tingginya tingkat laba menyebabkan peningkatan kas. Selanjutnya, apa aja sih fungsi anggaran kas? Fungsi anggaran kas yaitu yang pertama, sebagai alat prediksi, karena menunjukkan jumlah dan waktu terkait saldo kas perusahaan di masa yang akan datang. Fungsi yang kedua, sebagai alat evaluasi yang memberikan dasar untuk melakukan tindakan perbaikan jika saldo kas tidak cocok dengan jumlah yang sebenarnya terjadi. Hal ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai kinerja manajer keuangan perusahaan. Fungsi yang ketiga, sebagai alat pengawasan terkait penerimaan dan pengeluaran kas. Fungsi yang keempat, sebagai dasar penilaian terhadap pengeluaran kas yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya, manfaat anggaran kas. Anggaran kas memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, anggaran kas membantu manajemen perusahaan dalam melakukan perencanaan sumber daya yang akan diperoleh dan digunakan, serta mengendalikan bagaimana kas tersebut digunakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, anggaran kas membantu manajemen perusahaan dalam pengendalian kas karena memberikan informasi yang berguna tentang pola penerimaan dan pengeluaran kas setiap periode operasi perusahaan. 3. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek atau jangka panjang. Hal tersebut bisa kita lihat jika adanya kondisi saldo kas defisit, maka diperlukan adanya penambahan dari sumber lain. Sebaliknya, jika kondisi saldo kas mengalami surplus, maka harus dibuatkan alternatif terkait penggunaan sebagian dana untuk bisa diinvestasikan pada instrumen yang akan memberikan keuntungan. Yang keempat, sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan. Penggunaan dana kas yang dilakukan harus sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan, sehingga tidak mengganggu likuiditas perusahaan. Kemudian, faktor apa aja sih yang memengaruhi anggaran kas? Faktor yang memengaruhi anggaran kas ada 3, yaitu yang pertama, kegiatan operasi. Kegiatan operasi adalah kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus dilakukan. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa.
Faktor yang kedua yaitu kegiatan investasi. Kegiatan investasi adalah kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Kegiatan investasi dapat berupa seperti menjual dan membeli surat berharga jangka panjang, serta menjual dan membeli aset tetap seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Faktor yang ketiga, kegiatan pendanaan. Kegiatan pendanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan utang dan modal sendiri. Kegiatan pendanaan dapat berupa seperti menerima uang dalam bentuk utang yang berasal dari kreditor, membayar pokok utang kepada kreditor, menerima uang dari pemodal atas saham yang dijual atau setoran modal, dan membayar kepada pemodal atas saham bendahara yang dibeli atau prive untuk badan usaha yang bukan perseroan terbatas. Selanjutnya, pendekatan dalam penyusunan anggaran kas. Yang pertama, pendekatan kas masuk dan kas keluar. Metode ini didasarkan pada analisis naik dan turun kas yang dianggarkan yang mencerminkan semua arus kas masuk dan kas keluar dari anggaran jualan, anggaran biaya atau beban, dan anggaran tambahan produk modal. Metode ini sering digunakan untuk anggaran kas jangka pendek sebagai bagian dari rencana laba tahunan. Yang kedua, pendekatan akunting keuangan. Titik tolak dalam pendekatan ini adalah laba bersih diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas. Artinya, disesuaikan dengan perubahan rekening penundaan rekening, jadi bukan kas. Seperti beban atau biaya terutang, beban biaya bayar di muka, depresiasi atau penyusutan, dan penghapusan atau amortisasi. Pendekatan ini tidak membutuhkan data yang rinci dan lebih sedikit rinciannya tentang arus kas masuk dan arus kas keluar. Jadi metode ini lebih cocok untuk anggaran jangka panjang. Kemudian, bagaimana sih langkah-langkah penyusunan anggaran kas? Anggaran kas dapat disusun dengan cara yang pertama, menyusun perkiraan pengeluaran dan penerimaan berdasarkan rencana operasional perusahaan. Yang kedua, menyusun perkiraan kebutuhan dana untuk menutup kas defisit melalui penyusunan proyeksi pembayaran bunga. Yang ketiga, menyusun kembali perkiraan seluruh pengeluaran dan penerimaan setelah transaksi finansial dan operasional terjadi. Yang keempat, menyusun anggaran penerimaan kas yang terdiri dari pos penerimaan tunai, penerimaan lain-lain, dan penerimaan piutang. Yang kelima, menyusun anggaran pengeluaran kas. 6. Membuat perkiraan pembayaran bunga. Dan yang terakhir, menyusun anggaran kas akhir. Baiklah, sekian video penjelasan mengenai materi penyusunan anggaran kas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.